Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah wa bi Undang-Undang Dasar 45 wa bi Pancasila asasah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Sahrul Adi Miharja akan membawakan sebuah materi dakwah yang bertemakan Islam Wasatiyah. Saudaraku yang saya cintai dan Allah muliakan, Indonesia adalah negara yang besar, negara yang penuh dengan kemajemukan. Terdiri lebih dari 17.000 pulau, lengkap dengan beragam suku bangsa dan corak bahasa, serta bermacam-macam adat istiadat, bahkan agama yang berbeda-beda. Semua perbedaan yang ada diikat dalam satu semboyan terkemuka, Gubahan Mahapatih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa Bhinneka Tunggal Ika. Namun sayang saudaraku, tidak semua bisa menyikapi perbedaan dengan bijaksana. Terlebih di era sekarang ini, penggunaan sosial media yang semakin marak merebak. Jika otak dan hati tidak pandai membimbing jari, keributan akan terjadi di sana sini. Kita pun menyaksikan percobaan pengeboman bom Mabes Polri akibat terpapar radikalisasi. Bahkan di Makassar, generasi milenial malah ikut paham yang salah dari organisasi teroris Ansarud Daulah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sungguh ini sangat memprihatinkan. Seharusnya ketika kita dihadapkan pada situasi dan kondisi seperti saat ini, kita harus mampu bersatu dan mampu menjaga persatuan. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'duh. Seorang mukmin terhadap orang mukmin yang lain seperti satu bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu saudaraku, tidak dibenarkan menutup ruang ukhuwah gara-gara beda akidah. Tidak dibenarkan menutup ruang kerjasama gara-gara beda agama. Apalagi hanya beda masalah Sayyidina atau hanya beda pilihan nomor 1 dan nomor 2. Betul atau tidak? Lalu bagaimana cara mengantisipasi paham radikalisme dan terorisme di negeri yang penuh kemajemukan dan keberagaman? Jawabannya yakni dengan menerapkan nilai-nilai Islam Wasatiyah atau Islam moderat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Saudaraku yang saya cintai dan Allah muliakan, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW menjelaskan makna ummatan wasaton dalam ayat tersebut adalah keadilan. At-Tabari mengutip Ibnu Abbas dan Mujahid serta Atha menafsirkan ayat tersebut, yaitu Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang paling adil. Kemudian pendapat lain menyatakan, yakni dari Muhammad bin Mukrim, yang mengartikan wasatiyah adalah sesuatu yang berada di tengah di antara dua sisi. Ibnu Ashur mengartikan wasatiyah adalah sesuatu yang berada di tengah. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam wasatiyah atau Islam moderat merupakan esensi penting dalam menjaga kemajemukan karena adil dan di tengah-tengah.
mengapresiasi antara unsur robbaniyah dan insaniyah, mengkombinasikan antara madiyah dan rohiyah. Saudaraku yang saya cintai dan Allah muliakan, Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan moderasi memiliki dua prinsip, yakni adil dan berimbang. Profesor Dr. Quraisy Shihab menyatakan terdapat pilar-pilar penting di dalam wasatiyah. Yang pertama, pilar keadilan. Yang kedua, pilar keseimbangan. Dan yang ketiga, pilar toleransi. Maka dari itu, dengan sikap moderat, kasus-kasus intoleransi dan ekstremisme yang sedang bersemi saat ini yang dapat mengancam keutuhan negeri dapat diredam dan dihindari. Dengan adanya sikap moderat, perbedaan yang ada bukan menjadi penghalang untuk bersatu, melainkan menjadi pemersatu antar individu. Sehingga negara kesatuan Republik Indonesia tetap terawat dan terjaga. Akhir kata, saya kutipkan kata mutiara dari Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin yang berkata, moderasi sesungguhnya merupakan kunci terciptanya kerukunan dan toleransi. Perbedaan adalah rahmat, kemajemukan adalah anugerah terhebat. Mari bermoderat dan saling sayang menyayangi antar umat. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.